warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mulyana SPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Bekasi, akan melaksanakan tugas modul 3.1 A6 tentang demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancarai tentang kepala sekolah yang terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai dasar kebajikan sebagai pemimpin. Untuk itu saya akan menemui beliau ke ruangannya, yaitu di ruang kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bapak, saya meminta waktu sebentar untuk mewawancarai Bapak ya, untuk pemenuhan tugas saya Pak sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Bekasi. Tugas 3.1.A6 tentang demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancarai pengambilan keputusan kepala sekolah berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan gitu. Bagaimana Bapak, waktunya bisa saya untuk minta sebentar? Oke, terima kasih Bagus. Ini Bapak juga terima kasih, dan dari awal Bapak selalu support kegiatan guru penggerak ini. Apalagi Bapak Bagus ini kan yang pertama nih, ya, dari sekolah kita. Betul. Nah, mudah-mudahan ini kegiatan ini bisa menjadi motivasi buat teman yang lain. Ya. Memang Bagus sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan nanti ke depan itu banyak hal yang sebetulnya nanti dalam pelaksanaan itu tidak ada ilmunya sebetulnya itu. Dari itulah seninya sebagai pemimpin di dunia pendidikan. Karena kita memimpin, karena apa? Kita nanti akan memimpin banyak orang yang setiap kepala itu punya Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Bagus. Untuk wawancara saya, alhamdulillah Bapak udah bisa memberikan jawaban kepada saya. Dan mohon izin Pak, apabila mungkin tauladan Bapak yang telah dilakukan di sekolah ini akan saya tiru untuk apabila mungkin saya ada rezeki nanti ke depannya. Sekian Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini Pak mengganggu tadi Bapak istirahat. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bagus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mulyana SPD, calon guru penggerak dari SMA 2 Cikarang Pusat, angkatan ke-9 dari Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini saya akan melaksanakan tugas 3.1 tentang demonstrasi kontekstual, yaitu akan mewawancarai kepala sekolah, dan saya akan langsung menuju ke beliau. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Mansan, Sama-sama Pak. saya mengganggu aktivitas Bapak hari ini. Ya. Maksud dan tujuan saya untuk Bapak adalah saya untuk pemenuhan tugas Pak sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Bekasi, modul 3.1
1A6 tentang demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancarai ya kepala sekolah sebagai bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Itu Pak, bagaimana Pak bisa ini untuk saya membaca. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Marsan, SPDN, Kepala SMN 1 Kebayoran. Alhamdulillah, terima kasih atas kunjungannya dari Pak Agus ke sekolah kami, mewawancarai terkait dengan apa tadi yang ditanyakan itu. Yang mudah-mudahan program untuk penggerak angkatan yang ke-9 ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dimudahkan dari segala urusannya sehingga pada waktunya selesai dan mendapat sertifikat sebagai guru penggerak, mudah-mudahan seperti itu. Sehingga tadi terkait dengan pengambilan keputusan ya yang berbasis nilai-nilai kebajikan, memang kadang kalau di sekolah itu kita ketika mengambil keputusan ini banyak dilema begitu ya, banyak dilema. Kenapa? Karena harus melihat sisi kiri, sisi kanan, depan belakang gitu. Sehingga kita mau mengambil keputusan itu diusahakan menjadi yang terbaik begitu, terbaik, tidak dalam artian menyinggung perasaan orang, melukai perasaan orang dan sebagainya. Jadi situlah yang perlu kita pertimbangkan secara masak. Kenapa? Karena ada satu kebijakan kita yang tidak bisa kita artinya harus saklek begitu. Nah, tadi kita ada satu nilai-nilai yang kebajikan, itulah yang artinya yang kesini gitu banyak, yang ke hati nurani dan juga kepada kemanusiaan. Jadi kita memilih yang terbaik di antara pilihan katakanlah keputusan-keputusan yang akan kita ambil itu. Seperti itu Pak Agus ya. Baik Pak, demikian barangkali untuk saya tugas wawancara dengan Bapak. Terima kasih Pak, Bapak sudah memberikan jawaban kepada saya. Dan mohon izin Pak, saya juga akan meniru ya apa yang Bapak lakukan sebagai pemimpin Pak. Bapak menurut saya adalah pemimpin yang sangat bijaksana Pak dalam memberikan keputusan. Terima kasih Pak. Dan tidak menyinggung perasaan guru terutama. Oke, satu mohon Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dari dua narasumber. Narasumber yang pertama yaitu dari Bapak Haji Muhammad Samsul Arifin sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Cikarang Pusat, dan narasumber yang kedua yaitu dari Bapak Marsan SPDMM sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pebayuran. Hal-hal menarik dari wawancara tersebut: langkah keputusan hasil wawancara dibandingkan dengan yang dipelajari, apa yang Anda dapatkan. Berdasarkan hasil pengamatan saya menemukan hal-hal yang menarik dari wawancara ini adalah kedua pimpinan tersebut telah mengenal konsep benar dengan salah, benar dengan benar, tetapi mereka belum mengenal istilah apakah itu dilema etika dan rujukan moral, tetapi pada prinsipnya sudah mengenal konsep itu. Selanjutnya yang saya temukan adalah para kedua pimpinan tersebut sudah merencanakan rangkaian prosedur dalam pengambilan keputusan seperti berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip ya. Namun belum saya menemukan secara utuh 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Hasil wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Persamaan atau perbedaan dari hasil wawancara, kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut, mengapa, apa yang membedakannya. Berdasarkan hasil pengamatan saya menemukan persamaan dibandingkan dengan perbedaan. Kedua pimpinan tersebut sama-sama telah mengenal konsep tentang prosedur pengambilan keputusan sesuai dengan paradigma dan prinsip. Yang kedua pimpinan tersebut telah punya langkah nyata dalam menganalisis tentang pengambilan keputusan terhadap kasus yang ada di sekolah masing-masing. Dalam penyelesaiannya ada kolaborasi dengan unsur-unsur yang lain seperti wali kelas, guru mata pelajaran, wakil kepala sekolah, dan juga ada tahapan-tahapan dalam penyelesaian, dan juga ada tentunya mana yang harus diselesaikan dengan internal dan mana juga yang harus diselesaikan secara eksternal. Yang ketiga, kedua pimpinan kepala sekolah tersebut juga sudah ada keberanian dalam pengambilan keputusan. Itu pun berdasarkan data ya, dan juga musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait di dalam penyelesaian masalah dan tidak bersikap otoriter. Yang berikutnya, kedua pimpinan tersebut lebih cenderung terhadap melihat hasil akhir, yaitu untuk bagaimana menyelesaikan masalah itu diterima oleh semua pihak dan tidak cenderung memojokkan satu pihak. Hasil wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalankan pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Berdasarkan hasil pengamatan saya, sesulit apapun keputusan yang harus diambil untuk permasalahan yang sama-sama benar, sebagai seorang pemimpin, kita perlu mendasarkan keputusan kita pada 3 unsur.
yaitu berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Hasil wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Alhamdulillah Rabbil Alamin, setelah saya mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, menambah wawasan pengetahuan bagi saya tentang bagaimana langkah-langkah dalam pengambilan keputusan terjadi apabila ada kasus di sekolah. Tentunya akan saya lakukan, diterapkan pada saat kegiatan belajar mengajar, dan juga akan berbagi praktik baik, menge-share apa yang saya dapatkan ilmu ini kepada rekan sejawat, kepada wakil kepala sekolah yang lain, serta kepada kepala sekolah dalam acara rapat dinas, dan juga tentunya kelompok belajar SMA Negeri 2 Cikarang Pusat. Tentunya akan saya lakukan itu sebelum acara ajaran baru. Agenda yang terdekat adalah yaitu pada kelulusan kelas 12 tahun pelajaran 2023-2024, serta nanti di rapat kenaikan kelas tahun pelajaran 2023-2024. Demikian tentang kesimpulan dari refleksi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.